Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan satu tema yaitu roti dan air kehidupan. Dalam Yohanes 6 ayat 48 dikatakan demikian. Akulah roti hidup. Kita baca lagi di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 17 dikatakan demikian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roti dan air adalah dua elemen pokok yang memberikan makna dalam kehidupan secara harfiah maupun simbolis. Dalam kehidupan kita sehari-hari, roti dan air itu adalah istilahnya bahan pokok dalam kita menjalani setiap aktivitas dalam pagi hari. Dalam konteks rohani, air dan roti menjadi representasi kebutuhan spiritual kita yang paling mendasar, yaitu kebutuhan akan kebenaran firman Tuhan, kehidupan abadi, dan memuaskan haus kita secara rohani. Roti dan air itu mempresentasikan bahwa kita betul-betul secara jasmani itu kita betul-betul butuh. Tetapi secara rohani itu air dan roti menggambarkan kepada kita satu elemen besar bahwa diibaratkan seperti roti mana dan air itu seperti air anggur. Itu mempresentasikan bahwa itulah tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dalam kehidupan sehari-hari juga mengajarkan kepada kita bahwa roti dan air kehidupan ini sangatlah berarti dalam kehidupan kita. Bahwa kita butuh betul-betul kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan bersama-sama bahwa inilah saatnya bahwa kita harus menjadi roti dan air kehidupan yang murni dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dampak masyarakat juga ada sebuah roti dan air kehidupan secara jasmani. Tetapi secara dunia rohani, ya bagi kita jemaat Tuhan, bahwa representasi roti dan air kehidupan itu melambangkan bahwa Yesus adalah sang air dan roti kehidupan bagi kehidupan kita. Yuk dibaca lagi dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus adalah satu-satunya roti kehidupan. Sang firman itu telah menjadi representasi sebuah roti, sebuah ungkapan kita bahwa betapa pentingnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai sang Mesias, sang juru selamat yang paling abadi dalam kehidupan kita. Gitu. Dan dia berbicara sendiri, yang saya highlight di sini adalah dia adalah roti hidup. Orang-orang yang datang berbeban berat, letih lesu berbeban berat, kalau datang kepada dia, maka dia, Yesus, memberikan sebuah kelegaan dalam kehidupannya. Supaya hidup
kita yang kita jalani ini memberikan satu dampak positif dalam kehidupan kita. Orang-orang yang datang kepada Yesus dengan hati yang tulus, ikhlas, mau melakukan satu pertobatan yang sejati, didapati bahwa dia harus mau berkomunikasi intim dengan Tuhan. Berkomunikasi secara horizontal. Berkomunikasi secara vertikal kepada Tuhan. Dan bersikap jujur dan adil. Karena dialah yang tahu kehidupan kita. Dia tahu isi hati kita. Dan dia tahu seluk-beluk kita dalam kehidupan ini. Karena Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dialah Sang Roti dan Air kehidupan. Dalam Wahyu 22 tadi itu dijelaskan bahwa lalu ia menunjukkan kepadaku sebuah sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Karena Yesus adalah Sang air kehidupan. Dialah sungai kehidupanku. Ada lagu-lagu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Roti dan Sang Sungai kehidupan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, roti ini mempresentasikan bahwa bagaikan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib demi penebusan dosa umat percaya. Sekarang poin pertama, roti kehidupan. Firman Tuhan sebagai sumber hidup. Roti dalam kehidupan rohani melambangkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kepada kita sebuah hidup. Sebagaimana roti memberikan kekuatan bagi tubuh, demikian juga kebenaran firman Tuhan memberikan kebijaksanaan, kekuatan, arah bagi jiwa kita. Melalui pembacaan, meditasi, dan pengalaman terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dapat bertumbuh, berkembang dalam iman, serta merasakan kehadirannya yang memberi hidup yang berkelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B dikatakan demikian. Yohanes 10 ayat 10 bagian B dikatakan demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Karena Yesus datang ke dalam dunia. Dialah Sang Mesias datang ke dalam dunia, menjelma sebagai manusia. Dialah Sang Roti dan Air kehidupan. Itulah representasi dari diri Yesus, dan dialah Sang Firman Tuhan sendiri. Sang Logos itu turun ke dalam dunia menjadi seperti kita manusia, taat sampai mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi umat berdosa. Penebusan dosa umat percaya. Karena Tuhan itu ingin bahwa Dia harus diagungkan di dalam setiap aspek kehidupan kita dan menjadi roti dan air kehidupan yang bermakna bagi sesama. Dalam kehidupan kita sehari-hari aja gini kita harus mau menjadi satu berkat tersendiri. Harus menjadi sebuah berkat. Sebagaimana Tuhan itu menyatakan dalam kehidupan kita satu visi misi. Pasti dong, dalam kehidupan kita Tuhan sudah memberikan hikmat, visi misi, otoritasnya kepada kita untuk kita salurkan kembali sebagai berkat
dan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang poin kedua. Air kehidupan, kasih dan pengudusan dari Roh Kudus. Air sebagai simbol penghidupan dalam Alkitab mencerminkan kasih dan pengudusan dari Roh Kudus, bagaimana air membersihkan dan menyegarkan jiwa kita. Roh Kudus menguduskan, menyucikan, memberikan kekuatan spiritual bagi kita dengan mengalir dalam kehidupan kita. Kasih dan kuasanya menyegarkan jiwa dan memenuhi kehausan rohani kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, air kehidupan ini haruslah menjadi sebuah representasi kita untuk senantiasa menghargai betul-betul kebenaran firman Tuhan. Karena dari buku Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berjalan dalam hikmat Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, dalam setiap aspek kehidupan kita, untuk menjadi sebuah hidup yang bermakna bagi sesama. Gitu. Air juga mempresentasikan bahwa ada kuasa Roh Kudus turun menaungi kehidupan kita, berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dari sinilah kita dapat belajar bahwa hidup kita harus menjadi roti dan air kehidupan yang murni. Dari apa? Dari sikap hati. Berulang-ulang saya katakan bahwa dari sikap hati. Karena dari hati ini akan tercermin semuanya menjadi cerminan kehidupan yang murni, yang tulus, yang ikhlas. Menjalani kehidupan ini seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Visi misi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu, itu yang kamu harus lakukan dalam kehidupanmu. Sekarang poin ketiga atau poin yang terakhir adalah menghidupkan kembali hidup batin dengan air dan roti. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan, kegelapan, kerisauan, keraguan, dan kehausan rohani, roti dan air kehidupan yang ditawarkan oleh Kristus adalah sumber harapan penyembuhan kehidupan yang abadi. Ya, benar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Kristus itu melambangkan segala sesuatu. Itulah Yesus. Yesus adalah representasi dalam roti dan air kehidupan. Karena Yesus adalah sumber dari segala sumber. Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Makanya kita harus menjadi cerminan kehidupan kita yang menjadi berkat bagi sesama. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan inilah dan mengalir dalam kasih serta kuasa Roh Kudus, kita dapat menghidupkan kembali batin dan hati kita yang haus akan kebaikan Tuhan, haus akan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam hidup ini kita harus menjadi berkat melalui apa? Sikap, tindakan, perilaku kita dan hati kita yang mempresentasikan karakter Kristus dalam kehidupan kita, supaya hidupku menjadi berkat bagi sesama, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati.